perkembangan wisata di Gunung Kerinci tuh udah begitu pesat. Itu bisa dilihat juga dari sekitar pos pendaftaran tuh udah banyak tempat usaha, juga tempat tinggal. Bahkan sampai sekitar pintu rimba tuh udah banyak ladang-ladang milik warga sekitar ya. Kan sampai pos 1 pun kalian bisa mendengar orang lagi berladang gitu. Nah ini nih yang baru ketemu jalan jeleknya nih dari pintu registrasi sampai sebelum pintu rimba. Gajluk-gajluk banget jalannya seperti yang kalian lihat ini sob. Ini masih menjadi PR untuk Provinsi Jambi dan juga Taman Nasional pastinya. Semoga ke depan jalannya lebih mulus. Karena ini lubangnya dalam banget ya. Lumayan menggoncang perut. Nah akhirnya kita sampai di batas akhir pengantaran untuk kendaraan roda 4. Kalau untuk motor sebenarnya masih bisa ke atas lagi, ngelewatin pintu rimba yang lama, tapi ya gitu jalannya. Nah ini dari pintu rimba udah deket kok, paling cuma 5-10 menit lah udah sampai. Start pendakian jam 9.12. Jalan menuju ke pintu rimba dulu. Pintu rimba. Ternyata itu pintu rimba yang lama. Dan ini ada pintu rimba yang baru. Udah lama sih kayaknya. Saya aja nggak kesini. Ini arah masuknya. Pintu rimba udah 1.800 lebih ternyata. Ada kongko panjang. Sumber air ada di Batu Lumut, antara Batu Lumut sama Panorama. Sumber air juga ada di Pondok Panorama. Kita berlanjut ke shelter 1. Ada sumber air juga, shelter 2 juga ada sumber air. Dan ini shelter 3 sumber air. Puncak. Sebelum kita berangkat, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan dalam perjalanan. Doa dimulai. Mantap. Lama nggak dibuka, jalurnya lebat banget. Ya seperti inilah jalur dari pintu rimba ke pos 1 Bangku Panjang, cenderung landai. Jadi ya agak nyaman di kaki dan jaraknya pun dekat, nggak terlalu jauh kok sob. Pokoknya yang pernah kesini pasti tahu kalau yang sudah mulai agak menanjak itu ketika sudah memasuki shelter. Ya ada perjuangan lah. Pokoknya main-main tangan di situ. Iya, pos 1. Alhamdulillah. Pos 1, pos 2, pos 3. Shelter 1, shelter 2, shelter 3. Shelter 3 kalau bisa. Alhamdulillah udah nyampe pos 1. Sekarang jam 9
48. Tadi sih sampai 2 menit sebelumnya. Sampai di pesawat Bangku Panjang. Dari pintu Rimba yang baru itu tadi jam 9.31. Ya lumayan. Oke, lanjut perjalanan ke pos 2. Di situ. Alhamdulillah udah sampai pos 2. Batu Lumut. Ngambil sumber air ya. Sebentar aja di pos 2-nya. Kita lanjut ke pos 3. Akhirnya sampai di pos panorama. Alhamdulillah sampai di pos panorama. Pos 3. Hah? Tadi aja granola. Itu ketinggian 2200. Sekitarnya udah sama kayak pos-pos lainnya. Ada spot buat tirin tenda. Ya, sekarang menuju ke shelter 1. Ini tepat jam tadi lewat jam 11 tepat. Alhamdulillah. Halo. Shelter 1. Tadi sampai pos 1 sekitar jam 12.38 ya tadi. Ini sekitar segitulah. Istirahat makan dulu sama sholat. Habis dari itu langsung menuju shelter 1 kedua, yang dimana merupakan trek terpanjang di Gunung Kerinci. Moga-moga sih sore udah sampai. Maksudnya udah sampai shelter 3. Cuacanya hari ini mendung-mendung syahdu. Ini menyenangkan. Basah banget bajunya, harus ganti. Nah ini buat pengetahuan buat
teman-teman juga sobat urban baiknya, kalau benar-benar udah basah banget bajunya karena keringetan, jangan lupa untuk segera diganti. Sebaiknya diganti karena itu bisa jadi salah satu pemicu hipo juga ya. Ngaruh sih menurut gue. Jadi kalau saran saya sebaiknya diganti. Cuacanya berkabut banget di shelter 1. Sampai di pos bayangan 2 ada buat kirim tenda. Ini belum sampai shelter 2. Ini sumber air. Di shelter 2 nya ada sumber air, Mas? Ada tapi jauh, Bang. Oh, berarti mending lebih baik sumber air di sini kalau mau ngambil. Sepanjang perjalanan di shelter 1 ya. Hujan. Badai sih enggak, mah deres aja, konsisten aja. Jelang shelter 2 ketemu akar-akar. Alhamdulillah 15.50 sampai di shelter 2. Shelter 2 bisa dibilang merupakan pos yang paling kecil di jalur pendakian Gunung Kerinci. Paling cuma muat 1 tenda di sini. Jadi saran saya, jika memang untuk ngecamp, pertimbangkan dulu waktu pendakian kalian. Kalau emang terlalu mepet ya udah diem dulu di shelter 1. Kalau mau lanjut baiknya di shelter 3. Karena tempatnya tuh lebih proper dan lebih luas lah untuk mendirikan tenda. Dibangguin agas, banyak banget agas. Tangan tarik. Ya. Dingin banget. Nah, ini salah satu yang dikenal dari Kerinci, yaitu terowongan akarnya. Sebenarnya ini bukan akar-akar banget sih. Jadi ini sebenarnya emang kanan kirinya tuh pohon. Ya kalau nggak salah cantigi ya. Ini yang saling membentuk di dua sisi ini, jadi kayak membentuk seperti semacam terowongan gitu. Tapi emang ada beberapa yang karena jalurnya kanan kirinya tinggi, jadi akarnya itu keluar dan membentuk terowongan, membantu bentuk terowongan juga. Tapi kebanyakan sih memang yang sepanjang jalur ini memang mau pohon ya yang kanan kirinya ini. Tapi kenapa disebut terowongan akar? Ya mungkin lebih mudah dikenali aja kali ya. Jam 4.15 udah gelap aja.
ekstrim. Wah, kelihatan di bawah. Alhamdulillah. Ini penandanya udah nggak bisa lewat jalur tengah, jalur kanan kiri tuh. Alhamdulillah udah deket Lawangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana cerah mas? Masih cerah? Mudah-mudahan sih bertahan. Ada sunsetnya. Alhamdulillah sampai pos shelter 3 tadi setengah 6 kurang ya. Ini kan pokoknya dari pos 2 ke 3 tuh enak. Bukan enak, lebih cepat. Tapi jalurnya ya gigi satu terus. Dari siang shelter 1 sampai sekarang nih masih gerimis. Luar biasa. Ini harus diriin tenda. Masih belum rapi sih. Kondisinya berawan. Nyari agak ke bawah karena ini posisinya lebih enak ya. Terlindung dari angin. Kalau di sana tuh yang atas itu terbuka bener. Ya nggak apa-apa, itu sebuah pilihan. Walaupun lagi dingin-dinginnya, asli ini dingin banget. Alhamdulillah semuanya udah sampai dengan sehat. Sekarang masak air dulu. Kita sambil nunggu untuk kegiatan summit. Ini sebenarnya kalau ada jalannya tuh sob, dikit. Itu udah shelter 3. Tapi gue males ke sana, hujan. Tulisan shelter 3-nya sana. Tengah malam masih hujan, awet banget kayak cintaku padamu. Sekarang udah jam 4, 3:53. Kondisi cuacanya masih seperti sore kemarin, masih angin kencang disertai gerimis tipis-tipis. Semoga masih tetap bisa summit dengan keadaan seperti ini. Udah jam 5:10. Tadi berangkat dari 4:30. Kayaknya 4:45 deh. 4:45. Cuacanya ekstrim betul. Tapi alhamdulillah nih anginnya udah mulai agak mereda. Semoga sampai tepat waktu. Cuacanya juga bersahabat. Gak kelihatan. Tapi itu titik-titik kecil adalah center dari teman-teman yang mendaki. Nah ini udah mulai terang, udah mulai kelihatan Danau Gunung Tujuhnya. Di tengah itu Kayu Aro, ke arah kanan sedikit itu Jambi, ke arah Jambi. Sebelah sana masih diberikan cerah. Arah puncak udah mulai berkabut. Jalan santai. Karena kita foto-foto dulu. Ini ada beberapa orang yang masih di bawah puncak. Di depan juga ada rombongan sih. Mungkin udah mulai arah turun. Gunung Kerinci. Semoga kalian punya rezeki buat kesini ya sob. Amin ya rabbal alamin. Nah akhirnya kita sampai di Tugu Yuda. Nah kalau dari Tugu Yuda ini, kalau kalian menuju puncak itu sebenarnya udah dekat. Itu tersisa 2 patok lagi. Alhamdulillah ya Allah. Jam 7:25. Akhirnya sampai di puncak Gunung Kerinci. Ya beginilah kondisi pas kami muncak
benar-benar nggak kelihatan apa-apa. Kalau bahasa gaulnya sih cuma kelihatan tembok. Kabut. Sebentar ya. Dulu. Ini nyusulin tepi kawah, tapi harus hati-hati ya buat sobat-sobat semua kalau ada di atas gunung ini. Jangan sampai waspada aja lah, karena rentan sekali kalau foto di sana. Kalau udah di sini aja nyari aman. Sampai sana sudah bisa. Wah, anginnya kenceng banget, luar biasa, bikin beku. Maka kelihatan ini rombongan mungkin terakhir ya. Tadi sih ada di belakang kami, tapi nggak tahu dia bakal puncak atau enggak ya. Saya turun. Ini batu-batunya. Batu andesit, salah satu ciri dari gunung berapi. Salah satu karakternya ya warna merah atau jingga ini. Oke, ini jalurnya, jadi kalian harus hati-hati kalau naik ya. Dan perhatiin jalur ya. Kalau bisa, kalau turun jangan terlalu ke kanan, sampai agak ke kiri kayak gitu. Ikutin jalur. Kelihatan kok pasak-pasak, nanti yang beberapa pasak ya walau yang agak sulit kelihatan. Tapi ngikutin jalur ini aja, tapi juga jangan terlalu kiri banget. Kelihatan jalurnya, ambil lurus itu. Pokoknya pelan-pelan dan hati-hati ya sob. Jalur turun ini yang jalur bekas aliran ya, lahar. Jangan terlalu ke kiri. Itu udah kelihatan juga kan, kalau di sini kelihatan shelter 3-nya udah ada tenda-tenda. Jangan juga terlalu ke kanan, ini aja tengah, ikutin jalur ini. Oke sob. Pendakian ke gunung ini merupakan yang kedua bagi saya pribadi. Namun rasa rindu itu tetap selalu sama terhadap gunung ini. Seperti pendakian, selalu ada alasan untuk kembali dan kembali lagi. Tetaplah kembali dengan rasa dan rindu yang menggebu. Jadi itulah sob sekilas perjalanan kami di Gunung Kerinci. Semoga dapat memberikan sedikit manfaat. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Dan selalu kami ingin mengingatkan, jangan pernah lupa membawa sampahmu turun kembali. Salam lestari.